Kemudian ada kalimat anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa. Para ahli tafsir mengatakan kata anni di situ ada kalimat bi yang menunjukkan sabab. Jadi sababiyah. Kenapa Allah mengistijabah? Disebabkan kata Allah, sesungguhnya aku la udhi'u. Mana la udhi'u, la uzil. Tidak akan menghilangkan, tidak akan menyia-nyiakan amala amilin minkum. Amalan siapapun orang yang beramal di antara kamu. Kenapa muncul kalimat min dzakarin aw unsa? Min di situ kata ulama litta'kid, bukan littab'id. Baik laki-laki maupun perempuan, siapapun yang beramal, baik laki-laki maupun perempuan, ini kalau kita baca berbagai kitab tafsir dinukilkan, antaranya seperti Imam At-Tabari misalnya menukilkan Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma bal, apakah gerangan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan al-unsa, perempuan di dalam perkara hijrah? Kenapa laki-laki saja yang sering disebut? Yang kami yang perempuan kok tidak disebut?" Ummu Salamah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kenapa tidak disebutkan laki-laki. Ya Rasulullah, tudhkarur rijalu fil hijrati wala nudhkar. Ya Rasulullah, laki-laki disebut dalam hijrah. Alladzina hajaru, ya kan? Wala nudhkar. Kami yang perempuan tidak disebut. Dan bapak dan ibu-ibu tahu wanita pertama yang sampai ke Yasrib, jadi rombongan onta wanita pertama berhijrah adalah Ummu Salamah. Jadi di sini tampak apa? Dari peristiwa-peristiwa itu kita bisa membaca, memahami karakteristik para wanita sahabat. Paham kita karakteristik wanita sahabat. Kita tahu apa yang menjadi kegelisahan mereka. Dan coba bandingkan dengan karakteristik wanita muslimah hari ini. Dan apa yang menjadi kegelisahan mereka. Kalau seorang Ummu Salamah gelisah karena tidak tersebut dia di dalam ayat, para wanita di dalam ayat, padahal mereka sama-sama beramal dan berhijrah, itu yang menjadi kegelisahan. Berarti wanita dahulu kegelisahan mereka adalah tentang kedudukan mereka di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu kegelisahan al-mu'minat as-sabiqat, ya. Wanita-wanita beriman generasi awal dari kalangan sahabat itu. Itu umum kegelisahan mereka. Makanya muncul pertanyaan, dari pertanyaan itu kan nampak oleh kita apa yang terasa di dalam batin. Apa kata Ummu Salamah? Tudhkarur rijal fil hijrah wala nudhkar. Ya Rasulullah, laki-laki disebut oleh Allah dalam hijrah, sedangkan kami yang perempuan tidak. Jadi apa yang menjadi kegelisahan wanita itu? Kedudukannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini
wanita sibuk dengan kedudukannya di mata orang lain. Sibuk memperhatikan bahala awak dicari orang. Nah, karena itu sibuk mengamehkan penampilan. Lalu sahabat-sahabat Nabi sibuk dengan apa? Bagaimana Allah memandang saya? Sehingga cemas. Ada kegelisahan. Kenapa laki-laki saya ini disebut? Perempuan tidak. Padahal kita sama-sama beramal. Sama-sama berhijrah. Itu pelajaran pertama. Akhirnya, pertanyaan itulah yang diriwayatkan menjadi sabab turunnya kalimat Anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin au unsa. Mestinya ibu-ibu hari ini berterima kasih kepada Ummu Salamah. Pertanyaan Ummu Salamah itulah yang menjadi sababun nuzul. Sabab turunnya ayat Allah kalimat anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin au unsa. Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amalan siapapun yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi apa pelajaran yang kita dapat? Itu kita belajar tentang apa? Umum kegelisahan wanita sahabat di mana, dan kita jadikan itu cermin diri untuk melihat kegelisahan kita wanita hari ini. Bagi ibu pelajaran berharga. Yang kedua, pelajaran di situ. Kalau ada orang yang mengatakan diskriminasi ajaran Islam berdasarkan kepada gender. Nah, ini menjadi isu hangat. Isu hangat bahkan dibawa-bawa kepada suatu sikap keberagaman yang harus dimoderasi gitu ya. Nah, masuklah di situ HAM dan berbagai macam. Jadilah itu sebagai penafsir ajaran agama. Aneh ya. Kalau didalami, apakah Islam menganut konsep diskriminatif tersebut? Tidak. Nah, tidak. Kenapa? Karena hakikat kehidupan yang sebenarnya di dalam pandangan ajaran agama Islam, jadi orang tidak akan bisa memahami mengapa di dalam syariat ada beban tertentu, ada beban yang dibebankan secara umum tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, dan ada beban yang memang dikhususkan untuk perempuan dan ada yang dikhususkan untuk laki-laki. Itu bukan karena dasar diskriminatif, penzaliman kepada satu jenis anak cucu Adam, tidak. Nah, tidak akan ada orang bisa memahami itu kalau tidak memahami konsep dasar Islam yang diberikan oleh Islam kepada kita dalam memandang hidup. Ini kalau kita tidak faham bagaimana Islam memberikan gambaran kehidupan kepada kita, maka orang-orang yang tidak mengerti ini akan terus menganggap diskriminatif. Kenapa? Laki-laki jadi imam, perempuan yang di depan kalau berjamaah. Kenapa sekali-kali bukan talak itu juga diberikan kepada perempuan? Ya, kenapa itu? Perempuan diberikan tugas ini, laki-laki tidak itu. Nah, akan terus bermunculan pertanyaan-pertanyaan kenapa begitu. Dan kemudian mereka akhirnya berkesimpulan berarti ada diskriminasi berdasarkan kepada perbedaan jenis kelamin
Yang itu berujung kepada dakwaannya apa nanti? Islam menzalimi wanita. Begitu kesimpulan mereka. Nah, itu tidak akan berubah cara berfikir itu. Kalau mereka tidak memahami bagaimana Islam mengajarkan konsep kehidupan dunia dan bagaimana kehidupan hakiki di akhirat. Kalau tidak dari sana mereka berpijak, mereka akan terus menganggap Islam memiliki ajaran bias gender. Nah, ini diterima oleh sebagian sarjana-sarjana muslim yang merasa modern, ikut-ikut pula mencurigai ajaran Islam, sehingga lahirlah ini cara berfikir ini sudah kuno, harus dimoderatkan, ini tidak adil, berbagai macam. Nah, lama-lama apa tuntutan mereka? Sama rata. Akan ke sana perginya nanti itu. Jadi kalau perempuan punya iddah, laki-laki harus punya iddah pula. Akan begitu nanti jadinya itu. Nah, itu sudah muncul Bapak dan Ibu. Saya mendapat informasi ada aturan katanya dilahirkan laki-laki kalau setelah bercerai juga tidak boleh nikah lagi, tidak boleh nikah sampai waktu tertentu. Jadi punya iddah pula laki-laki. Nah, jadi kita harus berhati-hati betul ya, menyentuh ajaran agama ini dengan konsep-konsep yang kita buat, hati-hati. Makanya kalau saya terus, walau bagaimanapun orang menuduh kita konservatif lah macam-macam, mereka kan suka menggunakan kalimat-kalimat begitu. Konservatif, apa pokoknya bahasa-bahasa yang merendahkan itu terus mereka pakai. Ya biarkan saja. Kita akan tetap komitmen memahami Islam secara utuh dengan konsep mendasar bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan antara, karena kehidupan akhirat itulah yang menjadi tujuan hidup dan itulah hidup yang sebenarnya. Gitu konsep kita. Nah, karena itu peran yang kita jalankan di dunia ini bukan untuk dunia. Itu yang perlu diingat Bapak dan Ibu. Jadi peran apapun yang kita jalankan di dunia ini kalau kita beriman, untuk apa? Untuk kedudukan kita dalam kehidupan yang hakiki di akhirat. Itu satu konsepnya. Jangan kita menganggap kehidupan dunia ini untuk dunia ini. Lama ini kita dengar mereka bicara dunia, terbatas dunia. Itu kan konsep-konsep yang sebenarnya sekularistik, materialistik. Karena mereka tidak menyandingkan kepentingan akhirat di dalam tugas dan peran itu. Mereka tidak memahami bahwa perkara iddah bukan perkara hanya menjaga rasa, tapi adalah perkara tentang apa? Kebersihan nasab. Kalau dibiarkan wanita menikah setelah bercerai, sekarang bercerai, besok menikah langsung, bagaimana kalau dia hamil? Tapi kalau dibawa ke barat, ya tidak ada masalah. Kenapa? Bagi mereka tidak penting itu. Bagi kita umat Islam, kebersihan nasab itu menjadi sangat penting. Karena disitulah karamatul insan, kemuliaan manusia yang disebut dengan ard atau harga dirinya. Jadi kan berbeda pijakan dalam melihat atau memandang sesuatu. Coba lihat hari ini. Terseret dengan harus sekian persen wakil. Ya. Kita tahu konsep wakalah di dalam Islam bukan hanya perkara persen-persenan.
Tapi perkara apa? Perkara fungsi yang harus dijalankan. Fungsi yang harus dijalankan. Bekerja, ingin sama laki-laki dan perempuan. Bagaimana Islam memandang konsep itu? Di dalam Islam, yang pertama pekerjaan itu terbit dari tugas tanggung jawab. Tanggung jawab. Nafkah. Kemudian berikutnya apa? Menjaga kehormatan, karamah. Bukan perkara prestisi. Nah, datanglah konsep luar yang mengatakan pekerjaan ini adalah prestisi. Perkara tanggung jawab, perkara karamah, kemuliaan, itu di belakang datang. Sayang saja, orang tidak mau jujur dalam melakukan penelitian. Apa faktor yang paling banyak menjadi penyebab perselingkuhan dalam berumah tangga? Ada yang pernah memberikan data kepada saya dahulu. Selingkuhan itu banyak terjadi karena pertemanan. Di dalam tugas dan di tempat pekerjaan yang cenderung tidak berbatas. Tapi kan tidak mau. Kalau disebut seperti itu pasti ada tersinggung juga itu. Nah, kembali kita kepada kehidupan kita di dunia. Apa yang mesti dijaga? Adalah tujuan utama dari hidup di dunia ini. Hidup di dunia bukan hanya sebatas hidup di dunia semata. Kalau begitu kita termasuk kelompok ad-dahriyun namanya. Tahu kelompok ad-dahriyun? Orang yang hanya mengurung pola fikirnya dan pandangannya berdasarkan apa? Berdasarkan kehidupan dunia saja. Tidak ada yang namanya akhirat. Tidak perlu menjadi pertimbangan. Hidup kita ini adalah hanya kehidupan dunia. Wa ma ahlikuna, tidak ada yang akan membinasakan kita melainkan dahar. Makin masanya habis, selesailah sudah. Bagi kita umat Islam tidak begitu. Setelah kehidupan yang singkat ini akan ada setelah itu apa? Kehidupan yang abadi. Di situ pertanggungjawaban. Jadi orientasi kita berbeda dengan orientasi mereka sebagian yang mengkaji-kaji tentang gender dan berbagai macam itu. Makanya saya akan mengajak wanita-wanita yang aktivis berbagai macam, cobalah renungkan, dalami dahulu konsep Islam itu dengan benar tentang bagaimana Islam memperlakukan wanita. Betulkah di situ ada bias gender seperti yang dituduhkan? Dikatakan tidak. Nah, kalau berbicara tentang konsep kehidupan yang hakiki, apakah ada perbedaan? Tidak ada. Siapapun yang beramal, sekecil apapun, bukan hanya satu ayat ini saja. Bukan hanya satu ayat ini saja. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala man ya'mal minas salihat. Perhatikan surah An-Nisa ayat 124. Perhatikan surah An-Nahl ayat 97. Di situ tegas dikatakan bahwa siapapun yang beramal, baik laki-laki maupun perempuan,
Surah An-Nisa ayat 124. "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna nafira." Siapa sahaja yang beramal amalan saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, mereka itu masuk ke surga dan tidak sedikit pun mereka akan dizalimi. Laki-laki dan perempuan sama. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa saya beramal saleh, laki-laki dan perempuan, kami akan berikan kepadanya, dia beriman tentunya, maka kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kami akan balasi pahala dengan pembalasan amal mereka itu dengan sebaik-baiknya dari apa yang telah mereka perbuat. Jadi tidak ada di situ perbedaan. Kenapa? Ketika di dalam jaza, di dalam pembalasan tidak ada perbedaan, nah di dalam jenis amal semestinya tidak menjadi masalah. Malah mestinya wanita bersyukur, baban dak barek bana, pahalo samo. Baban dak barek, pahalo samo, heboh julai. Nah, kira-kira tidak seberat laki-laki yang harus bertanggung jawab, tidak hanya kepada istri saja, tidak hanya kepada anak saja, dia bertanggung jawab kepada orang tuanya, dia tanggung jawab dia kepada keluarganya yang lain. Ada beban tanggung jawab berlebih. Tetapi amal saleh yang mereka lakukan mendapatkan tempat yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala.